Ya Rasulullah. Sebuah opini yang ditulis oleh Bianto. Politik telah membelah ulama sampai cendekiawan. Pemilu 2024 masih menyisakan 4 bulan lagi. Seiring perjalanan waktu hingga hari pemungutan suara, suhu politik pasti terus meningkat. Dinamika politik bukan saja disebabkan tarik-menarik dukungan kelompok elit pada pasangan calon presiden atau capres dan cawapres. Ironisnya, dinamika politik jelang pemilihan presiden pilpres juga membelah pandangan dan sikap politik ulama. Kini, ulama terpolarisasi dalam berbagai kelompok kepentingan mendukung capres-cawapres. Sebagai pemimpin informal di tengah-tengah masyarakat, mereka yang berstatus tokoh agama seperti Kiai dan Gus ternyata banyak yang tergoda untuk turun gelanggang. Secara vulgar, mereka memberikan dukungan pada pasangan capres dan cawapres tertentu. Sebagian tokoh agama yang berhimpun dalam berbagai organisasi kemasyarakatan ormas juga tidak bisa menahan diri. Mereka terlibat jauh dalam kontestasi pilpres. Kalangan intelektual kampus pun setali tiga uang. Seperti diketahui, saat ini pasangan capres dan cawapres yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum adalah Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Jika tidak ada perubahan, tiga pasangan ini akan berlaga dalam pemilu pada 14 Februari 2024. Mereka ini didampingi sekelompok tim sukses yang sebagian berlatar belakang ulama, sebagian lagi akademisi kampus yang rajin melakukan survei. Mereka layaknya konsultan politik capres-cawapres. Terbelahnya ulama dalam proses politik jelang pilpres itulah publik melihat sebagian ulama kiai terlibat langsung politik praktis. Dampaknya para ulama kiai terbelah karena perbedaan sikap politik dan dukungan pada kandidat. Pada konteks ini, publik tidak perlu heran karena dunia politik memang selalu akrab dengan perbedaan, bahkan perpecahan. Sebagian aktivitas partai bahkan mengatakan perbedaan politik itu biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan. Juga dikatakan bahwa di dunia politik itu tidak ada teman atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Semua pihak semestinya melihat politik sebagai bagian dari persoalan duniawi semata. Karena itulah tidak boleh saling memutlakan pendapat dengan menganggap pilihan politiknya yang paling benar, sementara pilihan politik orang lain dianggap salah. Apalagi jika dalam menyampaikan pandangan dan sikap politik itu seorang membawa simbol-simbol keagamaan. Penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam politik dapat menodai kesakralan ajaran agama, juga memicu fenomena politik identitas. Peringatan ini penting direnungkan karena dinamika politik jelang pilpres telah menjadikan ulama kiai terbelah. Apalagi sebagian ulama sampai kiai memiliki posisi sentral dalam ormas. Sebagian mereka juga kiai sekaligus pimpinan pondok pesantren. Dalam posisi ini mereka sangat berpotensi untuk mempengaruhi pilihan politik umat. Para kandidat capres dan cawapres pun tahu persis cara memanfaatkan mereka sebagai pendulang suara atau vote gather. Terbelahnya sikap ulama sampai kiai karena faktor politik, apalagi disertai tindakan memobilisasi umat, tentu sangat disayangkan, sebab sifat ini jauh dari karakter ulama. Dalam pengertian yang baku, ulama merupakan kelompok orang yang ahli agama. Pengertian ini merujuk pada kalam ilahi dalam Al-Quran, Quran surah 26, 197, dan Quran surah 35, 28. Dalam hadis Nabi Muhammad juga ditegaskan posisi istimewa ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam makna yang lebih luas, ulama juga mencakup cendekiawan atau ulul albab. Dengan demikian, ulama sejatinya bukan hanya kelompok ahli agama, melainkan juga ahli ilmu pengetahuan pada umumnya. Berarti kelompok cendekiawan yang mengawal ke lembaga-lembaga survei adalah ulama. Jika tidak cermat, publik juga dapat mengalami
sesat pikir dan dibuat bingung sebab sebagian lembaga survei masuk dalam kelompok berkepentingan. Bahkan ada lembaga survei dadakan yang dibentuk para kandidat jelang pilpres. Dampaknya nilai-nilai kejujuran yang menjadi spirit dalam dunia keilmuan akan tergerus. Demikian halnya dengan sebagian ulama sampai kiai yang terlalu jauh bermain dalam politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat, apalagi jika dukungan itu tidak gratis. Artinya mereka mendukung bukan karena rekam jejak kandidat, melainkan karena sedekah politik. Jika dugaan ini benar, berarti kelompok ulama dan lembaga survei telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral keilmuan. Ingat pesan Benda. Karena itulah Julian Benda dalam The Betrayal of the Intellectuals 1980 berpesan agar kaum cendekiawan berhati-hati jika bersinggungan dengan politik kekuasaan. Julian Benda juga mengingatkan agar kaum cendekiawan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan tatkala bersinggungan dengan politik kekuasaan. Yang tidak boleh hilang dari kaum cendekiawan adalah akhlak. Pesan ini penting agar kaum cendekiawan selalu menjadikan akhlak sebagai panglima dalam bertindak. Sebagai pemimpin informal, posisi ulama sampai kiai dan cendekiawan sejatinya diharapkan